Setiap manusia pasti pernah disakiti, entah itu oleh ucapan, tindakan, atau bahkan pengkhianatan. Namun pertanyaannya, apakah kita harus terus menyimpan luka itu? Apa jadinya jika kita belajar untuk memaafkan? Halo semuanya, perkenalkan aku Hanifah, mahasiswi Prodi Psikologi Islam dari UIN Salatiga. Hari ini kita akan membahas tentang memaafkan, yang bukan hanya sebagai tindakan moral saja atau tindakan ajaran agama, tetapi juga sebagai bentuk terapi psikologis yang terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan kesejahteraan psikologis seseorang. Secara psikologis, memaafkan atau forgiveness bukan berarti melupakan atau membenarkan kesalahan orang lain. Jadi, teman-teman, menurut Emilia Mustari tahun 2021 dalam jurnal Pemaafan dan Kesejahteraan Psikologis Individu, memaafkan adalah proses sengaja untuk mengubah respons emosi negatif seperti dendam dan amarah menjadi penerimaan dan empati. Nah, proses ini mendorong individu untuk berdamai dengan masa lalu dan mengembalikan kendali atas dirinya. Dalam penelitiannya, Mustari juga menemukan bahwa pemaafan ini memiliki pengaruh langsung terhadap peningkatan kesejahteraan psikologis, terutama dalam mengubah pola pikir dan emosi negatif menjadi positif. Saat kita merasa disakiti, otak kita ini akan bereaksi dengan meningkatkan aktivitas pada area amigdala, teman-teman, yang tugasnya adalah mengatur respon emosional seperti marah dan takut. Nah, kemarahan ini mudah bertahan lama karena manusia itu punya kebutuhan alami untuk adil. Namun, jika dibiarkan, emosi dendam justru menimbulkan dampak yang negatif, seperti gangguan tidur, tekanan darah tinggi, stres kronis, bahkan hingga ke depresi. Itulah mengapa dalam psikoterapi, forgiveness ini dipandang sebagai mekanisme penyembuhan bukan hanya untuk hubungan sosial, tetapi juga untuk diri sendiri. Perlu diperhatikan juga bahwa memaafkan bukanlah peristiwa sekali jadi, melainkan sebuah proses yang memerlukan waktu dan usaha. Dalam literatur psikologi, proses pemaafan umumnya melalui beberapa tahapan penting. Pertama yaitu tahap pengakuan dan penerimaan luka. Nah, di sini individu itu bisa mengakui bahwa mereka memang disakiti dan merasakan emosi yang negatif yang valid. Kedua yaitu tahap pemahaman dan empati. Jadi, individu mulai mencoba memahami konteks mengapa pelaku melakukan tindakan tersebut. Ini bukan untuk membenarkan, tetapi untuk melihat dari perspektif yang lebih luas. Lalu yang ketiga adalah tahap keputusan untuk memaafkan. Nah, ini adalah momen krusial di mana individu secara sadar memilih untuk melepaskan keinginan balas dendam dan membuka ruang untuk penyembuhannya. Yang keempat yaitu tahap integrasi dan pertumbuhan. Nah, di tahap ini individu mengintegrasikan pengalaman menyakitkan sebagai bagian dari perjalanan hidup mereka. Bahkan seringkali menemukan makna baru dan kekuatan dari pengalaman tersebut. Tahapan ini tidak selalu linear atau mulus, tapi yang terpenting adalah komitmen untuk terus berproses. Salah satu pendekatan klinis yang mengintegrasikan konsep ini adalah forgiveness therapy. Menurut PEDU tahun 2022 dalam Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia, forgiveness therapy adalah intervensi terapeutik yang membantu individu untuk melepaskan dendam dan mengatasi trauma emosional yang disebabkan oleh pengalaman yang menyakitkan. Dalam terapinya, konselor menuntun klien untuk mengingat tanpa kebencian, memikirkan empati bagi pelaku, menyadari manfaat pribadi dari melepaskan dendam, dan melakukan pembebasan emosi yang menenangkan. Berbagai penelitian menunjukkan terapi ini efektif mengurangi gejala depresi, kecemasan, dan kemarahan, serta menumbuhkan sikap optimis dan kesejahteraan psikologis itu sendiri. Lalu gimana sih biar
kita tuh bisa mulai berlatih memaafkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini aku ada beberapa teknik praktis yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, kamu bisa menulis surat maafan. Nah, walaupun tidak harus dikirimkan, cuman menulis ini membantu untuk mengekspresikan emosi yang terpendam dan memberikan ruang untuk refleksi diri. Yang kedua yaitu praktik mindfulness dan meditasi. Teknik ini membantu kita untuk hadir di momen sekarang. Jadi mengurangi ruminasi tentang masa lalu dan mengembangkan sikap non-judgmental terhadap pengalaman kita. Lalu yang ketiga itu ada bicara dengan orang yang dipercaya. Bisa teman, bisa keluarga, atau konselor profesional. Nah, berbagi atau sharing ini membantu kita buat dapat perspektif baru dan dukungan emosional. Yang keempat yaitu dengan membuat ritual pelepasan simbolis, seperti membakar kertas yang berisi keluhan atau melakukan aktivitas yang melambangkan melepaskan beban emosional tersebut. Perlu diingat-ingat juga bahwa tidak ada satu teknik yang cocok untuk semua orang. Jadi, kalian bisa menemukan cara yang paling sesuai dengan diri kalian sendiri. Penelitian terbaru oleh Perdana Kusuma DKK tahun 2023 dari Universitas Negeri Makassar meneliti efektivitas forgiveness terapi terhadap motivasi memaafkan pada 10 perempuan di lembaga rehabilitasi. Nah, hasilnya ini sangat luar biasa teman-teman. Jadi, kelompok yang mengikuti forgiveness terapi sendiri itu mengalami peningkatan signifikan dalam skor motivasi memaafkan setelah mengikuti 5 sesi terapi dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak menerima terapi. Sebuah penelitian dari Nadia Tusalama tahun 2012 di IAIN Wali Songo Semarang menemukan bahwa bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, proses memaafkan bukanlah garis lurus, kadang maju, mundur, bahkan kembali ke tahap awal. Namun tujuan akhirnya adalah ikhlas dan sembuh. Korban yang berhasil memaafkan melaporkan perasaan lebih tenang, berkurangnya kebencian, dan peningkatan kualitas hidup. Mereka termotivasi bukan karena membenarkan kesalahan, tetapi karena menyadari memaafkan adalah bentuk dari self-healing yang mendalam. Selain dengan memaafkan orang lain, ada nih satu aspek yang sama pentingnya namun sering dilupakan, yaitu adalah memaafkan diri sendiri. Banyak orang menyimpan penyesalan, rasa bersalah, atau malu atas kesalahan yang pernah mereka buat. Self-forgiveness atau memaafkan diri sendiri ini adalah proses melepaskan self-blame yang berlebihan dan menerima bahwa kita semua manusia yang tidak sempurna. Sebuah riset menunjukkan bahwa ketidakmampuan memaafkan diri sendiri ini berkaitan erat dengan depresi, kecemasan, dan rendahnya self-esteem. Jadi sebaiknya forgiveness itu meningkatkan resiliensi dan kesejahteraan psikologis. Jadi teman-teman, sembari belajar memaafkan orang lain, jangan lupa juga untuk berdamai dengan diri sendiri. Dengan memaafkan, kita bukan hanya membebaskan orang lain dari kesalahan, tetapi juga membebaskan diri kita dari beban. Pemaafan bukan sekedar tindakan moral, melainkan kebutuhan psikologis manusia modern agar bisa tumbuh dan berkembang secara emosional. Jadi, memaafkan bukan kelemahan, tetapi langkah berani untuk menyembuhkan diri sendiri. Mari teman-teman kita jadikan pemaafan sebagai bagian dari perjalanan hidup agar menuju jiwa